Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih lagi sudah klik video ini ya guys. Alright, di video kali ini bareng Sitcom Talking kita bakalan talking mengenai gaji. Kalau sebelumnya aku pernah aku pernah update gaji terbaru di Hong Kong 2020 ya. Kali ini aku bakalan update gaji yang di Polandia ya, karena di video sebelumnya kita bahas Polandia, proses ke Polandia. Di video kali ini Sitcom Talking bakalan sharing-sharing sedikit tentang gaji atau penghasilan yang doi dapatkan di Polandia gitu ya. Kalau di video sebelumnya di Hong Kong itu kita gajinya adalah per day atau gajinya itu harian, upahnya itu diupahnya per hari. Dalam satu bulan dihitungnya 30 ya, walaupun kalau Februari kan ada 28 tuh, tetap juga dihitungnya itu dikalkulasikan 30 hari karena ada juga yang sampai tanggal 31 gitu ya. Jadi kurang lebihnya semuanya dirata-ratakan 30 hari ya untuk gaji. Jadi walaupun kita ada libur tetap ada gaji, tidak dipotong gaji ya. Nah, kalau di Polandia sendiri guys itu tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang bekerja di Korea atau di Taiwan ataupun di Jepang ya, karena saya juga ya dengar-dengar lah, namanya kita di luar pasti juga bakalan dapat informasi-informasi mengenai gaji dari negara-negara tetangga gitu ya. Oke. Jadi gajiannya di Polandia itu adalah per hour atau per jam ya. Jadi dihitungnya satu hari itu basicnya adalah kerja 8 jam guys, kerja 8 jam sama kayak di Korea ya. Sama juga kalau pabriknya punya lemburan yang banyak, ada jam tayangnya lebih banyak, mungkin 10 jam, mungkin 12 jam, otomatis itu akan upgrade tambah lagi, itu gajinya bakalan lebih gede lagi ya guys. Di Polandia pun seperti itu ya. Kalau basicnya doi sekarang itu satu hari kerjanya 8 jam, ini standarnya ya, 8 jam. Dan upahnya per jam itu adalah kurang lebih 13 zloty ya. Ini tuturan dari beliau. Jadi saya menyampaikan apa yang beliau alami, yang beliau dapatkan di sana gitu ya. Jadi kalau kita kalikan gaji satu harinya itu 13 zloty dikali 8 jam itu sekitar 104 zloty ya. 104 zloty untuk penukarannya sendiri. Kalau kita increase ke rupiah guys, karena seperti yang kalian tahu kalau yang belum tahu semoga setelah tonton video sitcom menjadi tahu ya, bahwa kurs atau penukaran uang luar negeri ke Indonesia setiap harinya itu mengalami naik turun ya, sesuai dengan nilai rupiah dan sesuai dengan nilai dolar. Kalau nilai rupiah melemah, kursnya mungkin semakin tinggi di luar negeri ya. Untuk terakhir kali penukarannya dari zloty ke rupiah itu adalah per zlotynya itu 3.560, itu kurang lebihnya ya, kurang lebihnya 1 zloty 3.560 ya. Jadi kalau kita kalikan gaji hariannya doi yaitu 104 zloty tadi ke rupiah sekitar 370.000 rupiah, itu gaji per harinya ya. Dan doi itu di Polandia kerjanya adalah 5 hari kerja per minggunya. Jadi karena gajinya per hour atau per jam tadi, kalau enggak kerja ya no salary, nggak ada gaji ya. Kalau kerjanya lebih banyak ya gajinya lebih banyak ya, begitu ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi seminggu itu doi bisa kerjanya itu 5 hari, kecuali kalau ada lemburan bisa tambah 6 hari mungkin, atau nggak libur sama sekali.
Dan kalau kita lihat rata-rata per 1 bulannya itu sekitar 22 hari atau 23 hari ya, jam hari kerjanya. Jadi kalau kita kalikan lagi tadi yang 1 hari 104 zloty, kita kalikan rata-rata 22 hari per 1 bulannya, itu dia akan ketemu 2288 zloty ya. Kalau kita mau increase dia ke rupiah 2288, kita kalikan kursnya yang terbaru kemarin saat doi kirim 3.560-an lah ya, itu sekitar 8,145 ya. Itu doi masih ada potongan mes ya guys, masih ada potongan mes, karena mesnya dia itu ada makan juga, ditanggung makan sekali sehari, itu makan malam saja. Kalau sarapan dan makan siang itu ini sendiri ya. Jadi kalau gaji bersihnya, kalau basic kerjanya 8 jam itu sekitar 7 jutaan berapa lah gitu ya, 7 juta sekian dengan potongan 300 zloty tadi ya. Gajinya kok hampir mirip sama sitkom di Hong Kong ya, nggak apa-apa, karena doi masih masih menyesuaikan diri dulu. Kalau dapat lemburnya lumayan banyak ya, juga bisa dapat sampai 10 ya teman-teman, kalau ngikutin basic kerja 8 jam tadi ya, kurang lebih seperti itu gajinya ya. Dan sebenarnya itu sudah bersih ya. Ada lagi potongan-potongan asuransi sama kayak di Korea, karena aku pernah lihat review gaji Korea ya, itu ada asuransi kesehatan ya. Di Polandia juga ada ya guys, ada asuransi untuk pensiun yang juga Korea. Kalau semakin banyak, nanti semakin banyak juga yang didapat pas sudah pensiun, pas mau pulang ke Indonesia ya. Ada juga biaya asuransi lainnya, asuransi kesehatan, ada pajak penghasilan, ada, aku lihatnya di slipnya itu bilangnya kontribusi asuransi cacat gitu ya, dan juga kartu masuk untuk asuransi itu yang tertera. Karena saya senang juga kalau kerja di luar negeri memang harus ada asuransinya ya, karena kan kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi besok lusa, itu nggak ada yang bakalan tahu. Semoga kita tetap sehat selamat di negara orang gitu ya, tapi asuransi itu memang sangat diutamakan gitu guys. Selain tadi gaji yang didapatkan tadi, intinya makin banyak lembur, makin banyak jam kerja, makin banyak gaji, begitu ya guys ya. Kalau masalah gimana sih kalau nanti udah dapat gaji terus gimana ngirimnya ke Indonesia gitu kan. Kalau di Hong Kong, karena kita udah banyak toko-toko Indonesia di sini yang menawarkan jasa untuk pengiriman uang ke Indonesia. Ada juga Bank Negara Indonesia BNI yang ada di Hong Kong ini, ada beberapa bank juga ada di Hong Kong, jadi kita easy banget easy dan mudah. Ada aplikasi juga yang bisa bantuin teman-teman untuk kirim uang, itu kalau di Hong Kong. Kalau di Polandia gimana sih ngirim duitnya ya? Kalau di Polandia juga bisa, ada teman-teman juga yang sudah buka bank ya, buka rekening, maksudnya bank account. Jadi nanti bisa kirim juga via seperti n-banking ya, seperti mobile banking. Jadi kalau duitnya sudah kalian masukin ke cash deposit, juga nanti tinggal dikirim lewat online ya. Jadi online bisa juga di sana, karena kalau sudah ada orang di sana yang kerja, pasti akan diupdate semuanya akan diupdate lagi gitu teman-teman ya. Jadi berapapun gajinya,
Semoga teman-teman tetap semangat yang masih mau kerja ke Polandia. Kalau mendengar di luar sana ada gajinya, di Polandia bisa gaji 13 juta. Bisa, kalau banyak uang lemburnya bisa. Kalau banyak jam kerja lemburnya bisa. Teman aku di Polandia katanya 17 juta. Bisa jadi segitu ya, karena mungkin belum termasuk potongan-potongannya tadi. Bisa jadi kalau dihitung secara kotor seluruhannya gitu ya, mungkin bisa jadi sebanyak itu gitu. Tapi untuk sementara dari info doi sendiri ya seperti itu, jadi bisa dapat 8 gitu ya, bisa dapat 8,5, itu sudah tetap harus kita syukuri, karena perlahan-lahan bisa jadi kerjanya semakin membaik. Karena kalau di luar negeri itu memang kita harus ulet ya, jadi pelan-pelan gitu. Dan juga nanti kalau mungkin sudah kerjanya lama di Polandia, bisa punya kartu tanda penduduk setempat di sana ya, yang bakalan memudahkan doi juga untuk seandainya mau mencari pekerjaan di tempat lain gitu. Kalau mengenai kontrak kerjanya doi sendiri yang pas berangkat dari Indonesia itu 1 tahun ya, tapi setelah sampai sana karena dioper ke pabrik yang lain, jadi kontrak terbarunya itu berlakunya 3 tahun gitu. Jadi beda agensi, beda pabrik, bakalan beda lagi perlakuan, beda lagi penghasilan. Yang pasti basicnya kurang lebih seperti itu ya, 8 jam, dan 1 jamnya masih rata-rata 13 roti. Ada nggak sih yang 1 jamnya 14? Ada. Kalau di kontrak sendiri malahan kalau dilihat di kontraknya itu tulisannya sebenarnya 17 ya, karena seperti tadi yang aku bilang ada potongan asuransi, potongan ini itu. Jadi memang bersihnya diterima kurang lebih segitu ya. Kalau enggak 7,5, 8 ya, 8,5 kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan semakin ke depan nanti semakin bagus lagi peraturan mengenai domestic worker yang ada di Polandia sana, dan teman-teman tidak patah semangat yang sedang berproses ke Polandia atau yang baru berencana ke Polandia. Jangan khawatir, silahkan jalani saja prosesnya, karena semua niat baik kalian ke luar negeri adalah untuk merubah nasib ya, merubah nasib menjadi yang lebih baik lagi, perekonomiannya lebih stabil lagi. Jadi nanti kalau sudah sampai di luar negeri, manfaatkan waktu sebaik-baiknya supaya tercapai cita-cita awal kalian semua. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka sama video sitcom, jangan lupa untuk kasih like. Ya, selalu aku ingetin untuk kasih like di akhir video. Jangan lupa juga untuk share. Semoga video sitcom ini bisa membantu. Komen juga selanjutnya kalian pengen aku talking masalah apa lagi. Mudah-mudahan aku bisa rutin upload video ya, yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Oke, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa untuk tekan juga tombol lonceng notifikasinya. Udah bilang tombol lonceng lagi ya, pokoknya itu dah yang sebelah kanan itu ya, yang ada gambar loncengnya, kalian pencet itu supaya kalian tahu nanti kalau sitcom ada upload video baru guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.